Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Jin Ge yang ingin menjadi seorang kaisar di alam pembohong adalah kejadian yang sangat langka. Tentu saja itu masuk akal juga. Karena kegagalan pertama akibat penyergapan Renseng, klan Raja Perang berusaha mewujudkan tenaga untuk kenaikan kedua ini. Mereka mengundang semua kaisar mereka selain mendapat janji dari kaisar ras surga lainnya. Jika perlu, para kaisar ini akan keluar untuk melindunginya. Dapat dikatakan tidak ada kekurangan dalam perencanaan khusus ini. Namun demikian, dia harus berada di alam pembohong karena kaisar tidak akan meninggalkan tempat eksplorasi tanpa alasan yang jelas. Pada akhirnya, klan tersebut menetap di alam pembohong. Lokasi tepatnya berada di puncak-puncak dewa. Klan tersebut telah membangun sebuah altar di sini seperti bunga teratai besar yang mekar di langit. Jin Ge ada di sini sekarang. Pasukan klannya juga hadir dan mengepung tempat ini, bahkan setetes air pun tidak dapat merembes ke dalam area ini. Rune kekuasaan hadir dan membentuk beberapa formasi pertempuran tertinggi. Selain itu, banyak dewa tertinggi dari klan juga ada di sini, menjaga jalur penting. Gunung ini memancarkan aura yang mengerikan. Setiap penyusup akan langsung hancur oleh sentuhan mematikannya. Meski banyak penonton yang hadir untuk melihat kenaikan tersebut, tidak ada yang berani mendekat. Mereka tidak ingin dianggap sebagai musuh oleh klan Raja Perang. Kekuatan klan itu terlalu kuat. Bahkan dewa tertinggi pun tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Bahkan orang yang paling bodoh pun paham bahwa campur tangan dalam momen penting ini akan mengakibatkan perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Klan Raja Perang tidak akan pernah membiarkan pelanggaran seperti itu dibiarkan begitu saja. Sayangnya, ada satu orang yang datang pada waktu yang salah. Dia muncul sebelum puncak ini dan perlahan berjalan mendekat. Seluruh gunung berada dalam kewaspadaan tinggi. Belum lagi orang yang hidup, nyamuk pun akan terlihat dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, semua mata menyaksikan penyusup ini, baik penonton di luar maupun pasukan besar Raja Perang. Ini yang paling ganas. Seseorang langsung berteriak. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat Li Qiye. Bukan kebetulan dia ada di sini sebelum kenaikan Jin Ge. Seluruh dunia mengetahui perseteruan mereka. Ditambah lagi, mereka pernah berkompetisi di masa lalu sehingga kemunculan Li Qiye di sini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah dia ingin meniru Renseng? Saat itu, Renseng dan para ahli dari 100 ras menyergap Jin Ge. Seseorang yang datang, yang paling ganas jauh lebih keterlaluan dibandingkan dengan Renseng. Renseng mendapat dukungan dari dewa tertinggi Star Stomper dan yang lainnya, tetapi Verces sendirian saat ini. Seorang leluhur dari kekuatan besar tersenyum tak berdaya melihat pemandangan ini. Penonton merasakan badai sedang terjadi, pertempuran besar-besaran akan terjadi. Pasukan besar juga menjadi cemas untuk meneranginya. Para dewa tertinggi merasakan hal yang sama. Sayangnya, Li Qiye masih diam acuh tak acuh seperti biasanya dan menatap Jin Ge. Jin Ge sedang berdiri di altar dengan seluruh perhatiannya tertuju pada kehendak surga. Langit cemerlang dengan cahaya jernih mengalir, sepertinya kekuatan kehidupan dari 13 benua berkumpul di sini. Dia perlu melakukan yang terbaik karena dia berambisi, ingin meraih 4 surat wasiat sekaligus. Ini adalah batasan bagi kaisar di 13 benua. Dalam satu generasi, seorang kaisar hanya memiliki 3 peluang untuk mendapatkan kehendak surga. Jika seseorang dapat meraih 14 sekaligus, itu berarti mereka memiliki peluang untuk menjadi kaisar 12 wasiat. Meskipun Jin Ge telah kehilangan kesempatan sebelumnya, dia masih ingin menjadi kaisar 8 wasiat. Li Qiye menarik dan tertawa kecil. Dia terus maju seolah-olah tentara tidak ada sebelum dia. Dengan suara yang menggelegar, seluruh pasukan menoleh ke arahnya secara serempak. Mereka menyiapkan senjata mereka saat niat membunuh mereka melanda dunia, menyebabkan para ahli di jarak jauh bergidik. Sedang terjadi. Salah satu penonton berkomentar, "Tunggu." Sebuah suara yang jelas muncul. Seseorang keluar dari tentara. Itu adalah wanita luar biasa dengan 3 totem tergantung di atas kepalanya. Dia mengenakan baju besi lengkap dengan tombak dan memiliki ekspresi tegas. Itu Putri Phoenix Surgawi.
Banyak yang mengejutkan, terutama karena dia adalah dewa tertinggi dengan 3 totem. Kerumunan saling bertukar pandang. Jin Ge terlalu terkenal dan tak tersentuh, tapi siapa sangka sang putri juga adalah dewa tertinggi. Dia jarang menunjukkan wajahnya akhir-akhir ini, hanya tinggal di klan perang raja dan berakhir dengan masalah administratif. Sungguh mengesankan bagi seorang wanita muda untuk menjadi dewa tertinggi. Dia akan menjadi terkenal sebagai Qin Baili jika dia lebih sering berada di depan umum. Suasana menjadi tegang setelah kemunculannya karena sejarahnya dengan Li Qiye. Ayah dan saudara laki-lakinya dibunuh olehnya, tidak ada yang akan melepaskan permusuhan ini. Sang putri perlahan berjalan menuruni gunung. Begitu dia berhasil mencapai lintasan terakhir, dewa tertinggi yang menjaga di sana berkata dengan ekspresi serius, "Yang mulia, keselamatan adalah yang utama." "Leluhur, aku mengerti. Tujuan saya adalah menyelesaikan perseteruan ini," jawab sang putri. Dewa tertinggi berpikir dan memutuskan untuk keluar. Dia berjalan di depan Li Qiye tanpa rasa takut. "Cukup berani." Dia terkekeh dan memuji sambil memperhatikan. Dia menurunkan tombaknya dan membungkuk dalam-dalam, "Li bangsawan muda, perseteruan kita adalah urusan kita sendiri dan tidak ada urusan dengan suamiku. Saya tidak menyalahkan siapapun atas kematian ayah dan saudara laki-laki saya. Mereka tidak mampu dan gagal menilai situasi. Di dunia ini, balas dendam tidak diperlukan, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi saya bersedia membiarkan masa lalu berlalu. Bahkan jika suamiku tidak akan menjadi temanmu di masa depan, tidak perlu menjadi musuh." Petik 2. Aku berharap perseteruan ini akan hilang setelah kematian ayahku dan bukannya menyebar ke kerajaanku dan klan Raja Perang. Oleh karena itu, saya ingin menyelesaikan gangguan ini sekarang dan meminta maaf atas tindakan ayah saya yang tidak pantas. "Li bangsawan muda, maukah kamu tinggal?" Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi memohon. Adegan ini membungkam dunia karena tindakannya yang mengejutkan semua orang. Dia rela melepaskan semua balas dendamnya dan bahkan sampai meminta maaf kepada Li Qiye. Mungkin beberapa orang akan melihatnya sebagai orang yang terlalu lemah, menyelesaikan gangguan yang tidak dapat berdamai dengan musuhnya. Sulit bagi mereka untuk menerima tindakannya. Namun, beberapa leluhur yang berpengalaman mengangguk setuju. Mereka paham bahwa kebangkitan Li Qiye tidak bisa dihindari. Di luar beberapa perkembangan gila dan tak terduga, ia pasti akan menjadi tidak stabil di masa depan. Sang putri ingin mengatasi masalah ini sejak awal atau kerajaannya dan klan Raja Perang pada akhirnya harus menanggung api perang. Penonton menyaksikan dengan penuh antisipasi. Semua pemikiran mereka terfokus pada Li Qiye dan Putri Surgawi Phoenix. Baik mereka terkejut dengan kelemahannya maupun yang sangat mengagumi penglihatannya, mereka menunggu jawaban dari Li Qiye. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan menerima permintaannya untuk menyelesaikan perseteruan ini. Li Qiye memandangnya dan tersenyum, pahlawan adalah orang yang juga bisa memanfaatkan momentum dengan baik. Jika kau rela melepaskan rasa sakit yang mendalam, maka aku akan terlihat terlalu remeh jika terus menahannya. Baiklah, selanjutnya, perseteruan di masa lalu akan hilang begitu saja. Sang putri menarik napas dalam-dalam dan tidak kehilangan sikap hormatnya sambil membungkuk di atasnya, "Saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda." Baik para ahli yang menyaksikan maupun anggota Raja Perang menyukainya. Meskipun pemikiran yang bertentangan muncul dari keputusannya, para ahli yang lebih kuat merasa bahwa dia cukup visioner. Sebagai kepala klan, dia tidak melibatkan klan dengan urusannya sendiri, tidak ada keraguan bahwa dia tidak melupakan sikapnya dan membuat keputusan pragmatis. Dia tidak bergabung dengan klan hanya untuk hidup kaya, ada tanggung jawab yang menyertainya, tanggung jawab yang mengharuskannya untuk menghargai kesejahteraan klan di atas segalanya. Sisi luar biasa dari dirinya tentu berperan besar dalam alasan para leluhur dan bahkan kaisar dari klan Raja Perang menyetujuinya. Ini jelas tidak mudah. Li Qiye mendengus dan melanjutkan perjalanan menuju gunung. Tentara masih tegang seperti sebelumnya. Nenek moyang yang menjaga memasuki kondisi pertempuran. Meskipun Li Qiye telah melepaskan perseteruan antara dia dan sang putri, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan menyergap Jin Ge. Faktanya, para penonton merasakan hal yang sama, bahwa dia akan menyerang selama proses kenaikan. Namun, sang putri menenangkannya sambil melihat ke arah para leluhur, menyuruh mereka mundur. Nenek moyang di pintu masuk ragu-ragu sejenak tetapi masih membukanya.
Li Qiye terus tersenyum dan menaiki jalan menuju puncak. Banyak orang yang gelisah. Ini berarti berjalan ke sarang harimau, memanggil dirinya dalam pasukan besar. Satu kesalahan langkah dan dia akan terkepung sepenuhnya. Faktanya, tentara tetap merasa gelisah karena musuh mereka adalah Li Qiye. Mereka menggenggam senjatanya erat-erat meski memiliki keunggulan formasi, takut akan serangan mendadak darinya. Dia berdiri di depan altar dan menatap Jin Ge lagi. Sementara itu, Jin Ge merasakan kekuatan langit dan bumi tanpa ada waktu untuk mengalihkan perhatiannya, bahkan dengan kedatangan Li Qiye. Pasukan dan leluhur Jin Ge semakin tegang karena tekanan tersebut. Mereka merasa membiarkan Li Qiye masuk ke dalam adalah upaya yang sangat berisiko. Jika Li Qiye menyerang Jin Ge sekarang, hal itu akan menimbulkan bahaya yang luar biasa bagi masa depan klan mereka. Li Qiye memandang ke langit dan tersenyum, bukakan pintunya untukku atau aku harus masuk. Yang ada hanya keheningan, tidak ada yang tahu dengan siapa dia berbicara. Tapi tiba-tiba, ada desas-desus. Tanda-tanda kekuasaannya muncul di bawah kakinya seperti portal dan dia menghilang dari pandangan seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Hal ini mengejutkan para penonton di pertandingan, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun nenek moyang Raja Perang menghela nafas lega karena menyadari situasi ini. Kaisar Agung dari Raja Perang sedang berada di sana saat ini. Seorang leluhur berkumpul sambil gemetar di antara kerumunan penonton di luar. Semua orang tahu bahwa klan tersebut memiliki 5 kaisar, kelimanya dikabarkan masih hidup. Terlebih lagi, nenek moyang mereka, Kaisar Langit Raja Perang adalah makhluk berkehendak 10. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh para junior. Mereka cukup takut dengan kunjungannya ke Kaisar. Itu dia sendiri versus beberapa dari mereka. Orang lain pasti akan ketakutan. Dalam waktu singkat, beberapa orang berspekulasi bahwa Li Qiye mungkin tidak akan bisa hidup kembali jika dia membuat mereka marah. Bahkan Abu pun tidak tersisa darinya, tidak peduli seberapa kuat seorang junior, akan terlalu mudah bagi banyak kaisar untuk menghabisinya. Setelah diteleportasi, Li Qiye mendapati dirinya berdiri di alam misterius. Semuanya tersembunyi di tempat yang penuh dengan energi kekacauan ini, seolah-olah terwujud menjadi lautan karena kepadatannya yang tinggi. Ada 4 tahta-tahta di 4 arah yang berbeda, masing-masing dengan seorang kaisar yang duduk di atasnya. Itu membuat wilayah ini tidak bisa ditembus. Aura mereka meresap ke seluruh area ini. Meskipun mereka berusaha menahan diri, hal itu masih cukup meneror dan membuat dingin. Dao Celestials tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri tegak saat berada di tempat ini. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan memiliki 10 surat wasiat. Li Qiye hanya tersenyum. Dengan dengungan tersebut, muncullah perpaduan hukum dan tahta lainnya. Li Qiye dengan tenang duduk di atasnya. Dia masih acuh tak acuh seperti 4 kaisar sebelumnya. Aura mereka tidak mempengaruhi apapun padanya. Guru suci, sudah lama tidak bertemu. Suara yang moderat namun mengesankan muncul, cukup menimbulkan ketakutan mendasar pada pendengarnya. Pembicaranya adalah kaisar di sisi timur. Dia memiliki pakaian kuno dan jambul besar pada sosok kurus. Meski begitu, dia tetap tampil cukup agung dan tinggal di dunia ini, bertahan selamanya. Pose sederhananya memberikan perasaan tak tertandingi. Lama tidak bertemu, Raja Perang. Kamu masih terlihat sama seperti saat perang. Li Qiye mendengus dan berkata, tentu saja, Raja Perang, nenek moyang klannya, bisa mengenali Li Qiye. Dia adalah peserta Emperor Hun. Orang luar tidak tahu tentang keterlibatan Dark Crow tapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Kami telah bertambah tua dibandingkan denganmu, Guru Suci. Jawab Kaisar Langit Raja Perang. Faktanya, dia masih melakukan kejahatan sebelumnya dan tidak ada kemiripan dengan seorang kaisar sejak masa lalu. Li Qiye melihat sekeliling sebelum memusatkan perhatian pada kaisar di sisi barat. Dia berkomentar, sungguh mengejutkan melihat Anda hidup dan sehat. Saya cukup beruntung bisa selamat dari pertempuran itu. Kaisar ini mengungkapkan senyuman tipis sebagai tanggapan. Gelarnya adalah Kaisar Agung Pencarian Perang, peserta lain dalam Perang Lama. Dia menderita luka yang parah saat itu dan banyak yang percaya dia tidak akan bisa bertahan selama 1000 tahun lagi. Siapa sangka ia ternyata berhasil bertahan dan bahkan kembali ke performa terbaiknya. Ini benar-benar suatu keajaiban.
Tidak heran kenapa klanmu begitu kuat sekarang, tidaklah buruk untuk memiliki 4 kaisar yang masih hidup, bahkan lebih jarang lagi melihat keempat kaisar bersama-sama. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Raja Perang menjawab, terima kasih, Guru Suci. Kami tidak punya pilihan selain bekerja keras karena keturunan kami yang kurang. Saya yakin Anda tidak akan menyebutkan junior kami, kan? Baiklah, tidak perlu membicarakan hal ini. Jika aku ingin memotong kehendak surga juniormu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Kehadiranmu di sini juga sia-sia. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh sambil mengubah tangannya. Keempat kaisar tetap diam. Orang lain tidak akan berani menuliskan kata-kata seperti itu di hadapan mereka, tetapi mereka akan sadar akan identitas Li Qiye. Meskipun gagak hitam terlihat tidak berbahaya saat ini, dia masih merupakan keberadaan yang mengerikan, bahkan bagi para kaisar. Bolehkah saya menanyakan tujuan Anda di sini, Guru Suci? Raja Perang bertanya. Meskipun mereka bertempur sampai mati saat perang, para kaisar ini dapat bertindak sopan. Sesuai status mereka selama masa damai ini. Li Qiye memandang keempat kaisar dan memulai dengan ekspresi ramah, saya tidak punya tujuan besar kali ini datang ke sini, hanya untuk memberi Anda berempat peluang bisnis yang bagus. Merasa ingin menjadi kaya, keempat kaisar saling melirik dengan ekspresi aneh. Pertama, tidak terpenuhinya, tujuan besar dari Dark Crow masih akan menjadi masalah yang mengerikan. Lebih penting lagi, menjadi kaya, memikat imajinasi. Ingatlah bahwa seseorang akan memiliki banyak sumber daya sebelum menjadi seorang kaisar. Mereka tidak kekurangan harta dan logam, jauh di luar jangkauan para ahli tingkat rendah. Setiap kaisar tidak dapat menahan harta mereka karena menghancurkan dinding rumah mereka karena terlalu penuh. Tapi Li Qiye bertanya-tanya apakah mereka ingin menjadi kaya. Ini memang menggiurkan. Mereka akan menyukai orang lain karena membuat pernyataan ini, tapi ini bukan lelucon dari Dark Crow. Guru Suci, mohon jelaskan, kata Raja Perang dengan hormat. Li Qiye dengan santai tersenyum, ini bukan masalah besar, hanya harta karun yang tertinggal dari zaman yang lebih tua. Saya yakin kalian berempat juga memiliki harta yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan zaman yang ada, bahkan jika itu adalah zaman yang tersisa. Keempat kaisar tergerak, sesuatu yang cukup langka di level mereka. Mereka memahami pentingnya hal ini. Guru Suci, yang Anda maksud adalah alam pembohong? Tanya Raja Perang. Li Qiye menjawab, di mana lagi? Saya yakin kalian berempat juga sadar sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun, para kaisar dari semua ras sangat menginginkan barang-barang di sini. Keempatnya saling bertukar pandang. Willand memang berbahaya, tetapi bagi para kaisar, ini adalah tempat terbaik untuk menemukan harta karun. Mereka pasti tergiur dengan barang-barang yang ada di sini. Guru Suci, Anda tidak diragukan lagi tiada taranya, tetapi alam pembohong tidak akan lagi menjadi alam pembohong jika bisa dihancurkan dengan mudah. Cukup banyak yang mencoba menyerangnya di masa lalu tetapi tidak ada yang berhasil. Kaisar di sisi utara akhirnya berbicara. Ya, tidak ada yang bisa menangkap tuan itu. Li Qiye tersenyum, tetapi jika saya berani mengajukan proposal ini, tentu saja saya memiliki kepercayaan diri. Kamu pikir aku, si gagak hitam, hanya bicara saja? Kami tidak menganalisis kemampuanmu yang tidak dapat diubah. Warsech berkata, tetapi, jalan ini jelas tidak mudah. Jika Kaisar Abadi Minren, Kaisar Abadi Kizen, dan yang lainnya masih ada, peluang kemenangan Anda akan jauh lebih tinggi. Sayangnya, saat ini tidak sama. Tidak ada perbedaan, ini adalah kasus di masa lalu dan sekarang, kemampuan saya untuk menangkap alam liar. Saya bisa saja melakukannya sejak lama, pertanyaannya adalah apakah saya bersedia membayar harganya dan melakukan pengorbanan yang diperlukan. Li Qiye menjawab dengan tenang. Keempat kaisar mendapat lebih banyak petunjuk setelah ini, menjadi semakin tertarik. Kami memperkirakan telah dipilih olehmu, Guru Suci, tapi kami tidak yakin. Kata Raja Perang. Li Qiye tersenyum, sepertinya kalian masih berempati denganku, berpikir ada hal lain yang terjadi. Saya masih berprasangka buruk. Kami tidak berani. Raja Perang berkata, kami dapat mempercayaimu, Guru Suci, meskipun kami tidak berada di pihak yang sama. Anda adalah orang yang menepati janji, ditambah lagi, Anda juga tidak perlu bersekongkol melawan kami. Klan kami tidak cukup untuk menarik perhatian Anda.
Jika Anda benar-benar ingin menghancurkan kami, perintah saja sudah cukup, tidak perlu membuat skema. Biarkan aku mendengarkan kekhawatiranmu. Li Qiye terkekeh, menyadari apa yang dipikirkan oleh Raja Perang. Kami memang khawatir, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam perbendaharaan itu, tapi artefak Paragon mungkin ada di sana. Kata Raja Perang, Willen juga merupakan zaman sisa, sama seperti dataran Buddha. Ada beberapa di antaranya di tempat eksplorasi. Namun, alam pembohong memiliki beberapa penguasa yang masih hidup. Ini adalah kejadian yang lebih jarang terjadi. Jadi, meskipun banyak orang yang menambahkan barang-barang di sini, makhluk-makhluk ini terlalu kuat. Bahkan Kaisar dengan 11 wasiat telah jatuh sebelumnya. Kaisar lain perlu melangkah dengan hati-hati. Meskipun demikian, mereka tetap mengawasi tempat ini karena beberapa dari mereka percaya bahwa alam pembohong mungkin menyimpan artefak Paragon. Sekarang, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh kaisar manapun. Li Qiye menambahkan, Anda khawatir saya akan mendapatkan artefak itu. Ya, Raja Perang mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, Guru Suci, hanya kamu saja yang cukup mengerikan. Jika Anda mendapatkan artefak Paragon, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan Anda lagi, dan ini menunjukkan masa depan yang tidak menguntungkan bagi kami para penghuni surga. Harta karun cukup menggiurkan, tetapi Kaisar memilih untuk melihat gambaran yang lebih besar. Mereka rela kehilangan kesempatan ini untuk mencegah Li Qiye mendapatkan artefak tersebut. Kekhawatiranmu bukannya tidak masuk akal. Li Qiye berkata, tetapi ingat, jika kalian berempat tidak berani melakukan ini, kaisar lain akan tetap melakukannya. Tentunya Anda tahu bahwa saya dapat meyakinkan kaisar lain yang tidak lebih lemah dari Anda berempati untuk bergabung dengan saya. Pada akhirnya, War Monarch masih menjadi pembicara utama di sisi lain, ya, itu sudah pasti, tapi kami tetap tidak ingin menjadi pendosa dari Heaven Rache kami. Jika kaisar lain ingin membantu Anda, itu keputusan mereka sendiri. Kami hanya akan melakukan apa yang kami bisa. Perlombaan pendosa dari surga. Li Qiye hanya bisa menggelengkan kepalanya, Raja Perang, aku tidak meremehkanmu, tapi apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima keburukan seperti itu? Di jalan kejahatan, kalian berempati tidak kuat atau cukup kuno untuk dianggap sebagai pendosa. Li Qiye tidak menahan diri dengan kata-katanya yang tajam. Komentar ini kembali menggugah keempat kaisar. Raja Perang, aku tahu kamu sangat dihormati oleh kakek Qian, dan kami juga musuh lama. Anda pasti ingin menghancurkan saya, tidak perlu menyangkal hal ini. Li Qiye melanjutkan, kakek Qian juga merasakan hal yang sama, yang dia inginkan hanyalah meniruku, dan aku juga ingin menendangnya hingga terbang. Tapi, kebencian dan perseteruan kita adalah satu hal, saya yakin kakek tua itu telah membahas tentang beberapa misteri. Ekspresi Li Qiye menjadi serius saat dia menatap ke arah Raja Perang, jadi, aku akan bertanya kepadamu sekarang, Raja Perang, jujurlah pada dirimu sendiri, memberitahukan siapa yang akan menghancurkan ras surgamu. Saya yakin itu bukan saya. Pada saat ini, tiga kaisar lainnya menatap Raja Perang secara bersamaan. Mereka adalah kaisar dari klan yang sama tetapi Raja Perang adalah satu-satunya yang mendapatkan kepercayaan kaisar dunia. Mengapa kaisar dunia mempercayainya? Bukan hanya karena usianya atau karena dia telah mengibarkan panji-panji saat berjuang untuk surga beberapa kali. Itu karena dia pernah menjadi pelindung Dao Kaisar Dunia ketika Kaisar Dunia masih muda. Selain itu, kesetiaannya terhadap rasnya tidak perlu ditanyakan lagi. Jika sesuatu terjadi pada ras surga, dia akan menjadi Kaisar Langit pertama yang maju. Karena itu, dia mengungkap rahasia misteri dan pengambilan keputusan di otoritas surga. Kaisar Dunia bersedia berbicara dengannya tentang hal itu. Raja Perang berdiri di sana tanpa menjawab Li Qiye. Dia memang mengetahui lebih banyak rahasia daripada kaisar juniornya di klan. Itu bukan hanya karena usianya melainkan keterlibatannya dalam otoritas surga. Hanya kaisar dengan 10 surat wasiat ke atas yang dapat bergabung dengan organisasi ini, tidak semua dari mereka berhak mengetahui semua rahasianya, tetapi Kaisar Dunia menceritakan rahasianya kepada Raja Perang. Guru Suci, kamu juga salah satu ancaman bagi ras kami. War Monarch akhirnya memecah kesunyian. Saya tidak akan menyangkal kebenaran itu. Li Qiye terkekeh, Raja Perang, semua orang tahu pengabdianmu pada ras surga. Namun apakah Anda benar-benar memesannya?
Ketika hari itu tiba, apakah Anda akan berpikir untuk mempertahankan diri atau melindungi klan Anda? Apakah klan Anda sekarang cukup kuat untuk bertahan hidup? Saya yakin Anda sendiri tidak yakin. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Jadi, seseorang tidak boleh mengatakan tidak pada harta karun, tidak ada klan yang memiliki sumber daya yang cukup. Kamu tidak hanya bertarung untuk dirimu sendiri, tetapi juga klanmu dan surga. Oleh karena itu, Raja Perang, apakah kamu siap untuk masa depan? Apa yang akan Anda perjuangkan dan dengan kekuatan apa? Bisakah kamu melindungi klan dan rasmu? Li Qiye menatap ke arah Kaisar dan bertanya. 3 kaisar lainnya juga terletak di Raja Perang. Meskipun mereka tidak mengetahui beberapa rahasia, mereka masih memiliki ekonom sendiri. Raja Perang akhirnya menjawab, Guru Suci, jangan bicara tentang masa depan. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda memilih klan kami. Anda pernah berkata di masa lalu, bahwa klan kami hanyalah anjing kaisar dunia, jadi cukup mengejutkan melihatnya hari ini. Skeptisisme sang kaisar dapat dimengerti. Klannya adalah pendukung terbesar dari Heaven Rache. Saat perang pecah antara 100 ras dan surga, mereka pasti akan menjadi garis keturunan kekuasaan pertama yang memihak. Sementara itu, Li Qiye adalah gagak hitam dari 100 ras, musuh seumur hidup mereka. Karena aku percaya kalian berempati, apapun latar belakangmu. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Ini memang komentar yang aneh karena sejarah mereka tidak disebutkan satu sama lain. Saat itu, mereka hanya ingin memenggal kepala pihak lain. Itu adalah api dan udara karena ketegangan rasial. Tapi sekarang, Li Qiye mengatakan bahwa dia mempercayai mereka. Ini adalah hal yang sulit dipercaya oleh orang luar. Raja Perang mengemukakan poin lain, Kaisar di 100 sisi juga banyak, tapi kamu tetap memilih kami. Li Qiye dengan tenang mengungkapkan, grupmu tentu saja bukan satu-satunya. Ada yang lain juga. Kamu pikir kalian berempat sendirian bisa menghadapi alam pembohong? Itu sama saja dengan bunuh diri. Itu benar. War Monarch mengangguk, tidak merasa diremehkan oleh komentar itu. Sebagai Kaisar 10 wasiat, dia sadar betapa buruknya alam pembohong itu. Memulai perang di sini juga akan berdampak buruk. Jika seseorang seperti Kaisar Iblis tanpa siklus mati di alam pembohong ini, mereka juga bisa. Satu orang atau satu ras tidak bisa memonopoli semua hal baik di dunia ini. Li Qiye berkata, sekarang waktunya berbagi sup. Hal tersulit di dunia saat ini sedang dimulai, tetapi permulaan baru mungkin akan datang untuk 103 balapan. Siapa bilang suatu hari nanti, ras kita tidak akan berjalan beriringan? Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. War Monarch setuju dengan pendapat, dunia selalu berubah, mungkin Anda benar. Musuh di masa lalu akan menjadi sekutu di masa depan. Makanya saya bilang perlu ada awal yang baru. Saya akan membuat jalan ini, tetapi apakah para kaisar bekerja sama atau masih bertarung seperti di masa lalu, itu urusan Anda di masa depan. Li Qiye terkekeh, agak klise, tapi setelah berbagi sepanci sup ini, saya yakin semua orang akan memiliki perspektif baru dan bahkan mungkin duduk untuk berbicara bersama. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saat api perang berkobar di langit, saya yakin semua orang akan mempercayai orang-orang yang pernah bertarung bersama mereka sebelumnya. Saya memang menyebabkan perang di masa lalu, tetapi hari ini, saya akan mencoba dan memimpin semua orang untuk bersatu. Mengingat masa lalu dan menemukan harapan untuk masa depan. Raja Perang harus mengakui, Guru Suci, Anda selalu berwawasan luas. Sayangnya, tidak semua hal dalam hidup berjalan sesuai keinginan kita. Bahkan jika kamu menginginkannya, dunia mungkin tidak akan mendengarkannya. Tidak apa-apa di perairan. Li Qiye tersenyum, lagi pula, arah dunia tidak bergantung pada manusia, itu berada di bawah kendali kaisar tertinggi seperti Anda, kami semua tahu ini. Ditambah lagi, kamu pikir aku peduli dengan masa depan? Aku hanya membuka jalan kecil seperti terbentangnya tirai. Masa depan akan ada di tangan Anda. Sejujurnya, menyambut terang atau kegelapan, itulah tanggung jawab dan pilihan Anda. Dalam waktu singkat, para kaisar menjadi diam. War Monarch sangat tersentuh karena inilah saatnya dia menghadapinya. Guru Suci, apakah hari itu akan datang sepagi ini? Dia bertanya, bagaimana mengancam? Kita tidak akan berbicara tentang zaman kuno dan tersembunyi, hanya perhitungan singkat dari zaman kita sendiri.
Ada 9 kaisar 12 wasiat di 13 benua dan beberapa dewa kuno. Ditambah lagi, kaisar abadi tertinggi seperti Min Ren, Jiao Heng, dan yang lainnya. Ketika kita mencapai batasnya, pertengkaran tidak bisa dihindari. Menurutmu berapa lama lagi waktu yang kita punya? Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah Raja Perang. Seluruh adegan menjadi sadar. Para junior War Monarch sedang menunggu jawaban. War Monarch adalah nenek moyang dan anggota terkuat mereka. Dengan demikian, mereka akan sepenuhnya mematuhi perintahnya. Keputusannya akan menjadi keputusan mereka sendiri. Kamu sudah memiliki jawaban di hatimu. Li Qiye tersenyum. Di seluruh dunia, tidak banyak orang yang mendukung kita. Kaisar berkata dengan serius. Saat dia memilih kata kami, tidak ada keraguan bahwa dia telah mengambil keputusan. Banyak yang akan bingung dengan pilihannya karena kesetiaannya pada Heaven Rache. Dia biasanya menjadi orang pertama di garis depan saat melawan kaisar dari 100 ras. Sayangnya, dia memilih Dark Crow kali ini. Meski begitu, kesetiaannya kepada rakyatnya justru menjadi alasan keputusan ini. Terus, Li Qiye terkekeh, bunuh semua orang yang menghalangi jalan kita. Itu jawaban yang sederhana, tidak ada kompromi di jalan ini, hanya teman atau musuh. Entah mereka mati atau kita yang mati. Menurutmu belas kasihan akan berlaku di sini? Raja Perang membayangkannya. Dia tahu bertahan apa yang akan dia hadapi. Mungkin dia akan mengangkat pedangnya melawan teman-temannya di masa depan. Dan kamu, Guru Suci, peran apa yang akan Anda mainkan pada saat itu? Dia bertanya. Saya hanya orang yang membuka tirai. Li Qiye tersenyum, saya tidak akan menjadi orang yang menentukan masa depan di jalan ini. Itu adalah grup Anda dan semua orang. Cahayanya tidak akan menyinariku. Tapi kaulah yang menyambut cahaya itu, Guru Suci. Kata Kaisar. Tidak, saya hanya menyalakan percikan kecil. Hasilnya tidak akan ada pada saya. Jika kalian semua membiarkan percikan kecil ini padam dalam kegelapan, maka saya hanya bisa mengatakan, selamat tinggal. Biarkan semua orang tenggelam dalam kegelapan. Hal ini bukan berarti generasi mendatang terlalu lemah atau musuh terlalu kuat, namun dunia tidak lagi layak untuk diselamatkan. Oleh karena itu, dia menatap Kaisar lagi, apakah menurut Anda itu layak diselamatkan? Dunia dan rasmu. Kaisar merenung sebelum menjawab, dalam hidup saya telah membantai sekte dan menindas ratusan ras. Selama saya masih memiliki satu nafas pun, ras surga saya akan tetap berdiri kokoh. Meskipun pembunuhan mungkin menjadi bagian dari proses tersebut, tanggung jawab seorang kaisar tetaplah melindungi. Jika tidak, mengapa kehendak surga ada? Ini adalah sesuatu yang bahkan surga yang tinggi tidak dapat berevolusi karena mereka dilahirkan di dunia, tidak dikaruniai oleh surga yang tinggi. Saat seseorang memikul kehendak surga, mereka mempunyai tanggung jawab untuk melindungi. Kata-kata gemilang dari mantranya menjadi mantra yang tidak dapat diubah. Sementara Li Qiye dan 4 kaisar besar Raja Perang sedang berdiskusi, Jin Ge masih bermeditasi di puncak-puncak dan menunggu kesempatan terbaik untuk memikul kehendak surga. Pada saat ini, kekuatan di langit telah terkumpul cukup banyak dan keinginan mulai muncul. Dengan banyaknya dewa tertinggi dan pasukan besar, semua orang memahami bahwa tidak ada penyergapan yang berhasil kali ini. Ledakan. Dalam sepersekian detik ini, langit mulai bergetar. Jalur seorang kaisar melintasi langit, sampai ke puncak. Gemuruh, aura perusakan seluruh wilayah. Yang lemah langsung berlutut, tidak mampu mengangkat kepala karena tekanan. Seorang kaisar agung, kerumunan orang merasa ngeri, sama seperti tentara yang bertahan, karena kemunculan seorang kaisar yang tiba-tiba ini. Semua orang menjadi tegang, terutama klan Raja Perang. Ada bahaya besar jika kaisar menyerang. Berdengung. Selanjutnya, Dylan Scarp adalah sosok yang tak tertandingi dan brutal. Dia berjalan di jalan setapak dan hanya perlu satu langkah untuk muncul di luar puncak. Orang-orang akhirnya bisa melihat wajahnya sekarang. Seseorang berteriak setelah melihat pisau ketiga, Kaisar Langit Wildad. Klan itu menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia juga seorang surgawi. Terlebih lagi, klan mereka telah membantu sebelumnya sehingga kemungkinan dia menyerang Jin Ge rendah. Tentu saja, para dewa tertinggi tetap tidak berani gegabah dan tetap waspada dalam bayang-bayang. Wildad adalah seorang kaisar irasional yang hanya menuruti keinginannya. Karena itu, mereka takut dia menjadi gila dan memutuskan untuk menyerang. Kaisar Agung,
Selamat datang, mohon maaf atas penerimaan yang buruk ini. Salah satu dewa tertinggi dari klan segera menangkupkannya dan berkata sambil tersenyum. Kaisar memeriksa masalah. Menjadi orang yang pintar, dia menyadari masalah dan berkata, "Ya Dewa Bai, tidak perlu tindakan sopan ini. Aku di sini bukan untuk menyergap juniormu. Aku mendengar seorang bocah nakal bernama Li datang untuk menimbulkan masalah, jadi aku secara khusus datang untuk membantu membalas budi dari Raja Perang Senior saat itu." Saat itu, ketika dia diminta oleh Dewa Kuno Pembalikan Fana, Pengadilan Langit akhirnya keluar untuk meredakan konflik ini. Kaisar Langit Raja Perang adalah salah satu orang yang bertindak sebagai penengah. Hal ini memberikan dampak yang cukup positif terhadap cobaan tersebut. Dewa tertinggi terbatuk-batuk setelah ini tetapi dia tetap mempertahankan sikap tenang. Dia menundukkan kepalanya ke arah Kaisar dan berkata, "Terima kasih telah melindungi junior kami, Kaisar Agung. Klan kami akan mengingat ini." "Di mana bocah nakal itu?" Kaisar yang galak tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan dewa tertinggi dan menjadi serius, "Saya harus membunuh." Kaisar mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk membunuh kerangka besar itu. Hal ini sangat membuatnya kesal. Setelah mendapatkan harta karun itu, dia memutuskan untuk mencari dan membunuh Li Qiye untuk menghilangkan rasa kekecewaannya. Yah, dewa tertinggi tidak menjawab. Keempat kaisar mereka menyegel dimensi tertentu itu sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ditambah lagi, dia tidak dalam posisi untuk mengungkapkan kepada dunia bahwa keempat kaisar ada di sana. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi menangkap angin paling banyak. Bahkan jika orang lain sudah menebaknya, mereka sendiri tidak akan mengakuinya. Apakah Kaisar Langit Raja Perang ada di sini? Menatap Kaisar muda menyapu dunia untuk menemukan petunjuk tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia hanya memiliki satu wasiat versus ruang tertutup yang dimiliki oleh empat kaisar. Dapat dipahami bahwa dia tidak dapat menemukan kaisar lainnya. Meski begitu, dia mengerti bahwa jika Jin Ge berani naik ke tempat ini, klan mereka akan habis-habisan. "Kaisar Agung, bagaimana kalau beristirahat sebentar di sana? Kami akan berbicara setelah kenaikan," saran dewa tertinggi. "Baiklah, aku akan berhenti mengganggumu." Memandangnya pada orang lain di sana. Itu adalah Si Hunlin dan juniornya. Mereka tidak datang ke sini untuk hiburan saja. Kenaikan adalah peristiwa yang sangat langka bagi junior muda seperti mereka. Si Hunlin berharap mereka mendapat pengalaman dari ini. Mungkin ketiganya punya peluang menjadi kaisar di masa depan. Lagi pula aku bosan, biarkan aku menyelesaikan sesuatu dulu. Kaisar aneh itu naik ke langit dan menuju Si Hunlin. Dewa tertinggi tetap diam karena temperamen pembohong kaisar terdokumentasi dengan baik. Banyak yang tidak ingin berhubungan dengannya karena dia juga seorang bintang sial yang hanya akan menimbulkan masalah. Si Hunlin sedikit mengernyit karena kesal, tapi dia tidak takut pada kaisar sedikit pun. "Si Hunlin, kita bertemu lagi." Kaisar muda itu melayang di langit dan masih sombong seperti biasanya, memandang rendah semua makhluk. Meski hanya memiliki satu wasiat, dia tetaplah seorang kaisar yang berdiri di puncak dunia ini. Hal ini memungkinkan dia untuk bertindak dengan cara yang angkuh. "Kaisar surga," Si Hunlin berkata, "kamu masih memikirkan sesuatu." Hunlin benar-benar kebalikan dari kaisar. Bagaimanapun, ia memulai sebagai bukan siapa-siapa sehingga kerendahan hati adalah bagian dari sifatnya, tidak seperti kaisar yang awalnya jenius. Dia tidak akan memprovokasi orang lain tetapi dia juga tidak takut akan masalah. "Saya bukan orang yang picik, lupakan masalah junior." Kaisar tersenyum, mengacu pada saat dia ingin memberi makan kelompok sang putri kepada binatang itu. "Saya di sini untuk membunuh Li Qiye tetapi jika dia ingin menjadi salah, maka Anda dan saya bisa berdebat sebentar. Aku ingin melihat apakah dewa tertinggi sepertimu atau kaisar agung sepertiku lebih kuat." Dia tertawa keras. Penonton kembali menahan nafas, bersiap untuk kelanjutan pertarungan sebelumnya. "Kamu memikul kehendak surga dengan reputasi sebagai seorang jenius. Saya hanya orang biasa, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Anda yang tak terpecahkan? Saya mengakui inferioritas saya di hadapan Anda." Si Hunlin dengan menanggapi tantangan itu. Jika kaisar muda menyusahkan juniornya, dia pasti akan melawannya. Tapi sekarang, itu hanya tantangan pribadi. Dia tidak terlalu peduli dengan gengsi dan ketenaran, jadi dia langsung mengakuinya.
Biasanya, kaisar tidak akan menantang orang lain kecuali terjadi kemunduran besar. Mereka perlu menjaga kesopanan. Bagaimanapun, semua orang di level ini punya dukungan besar, dan mereka tidak bisa hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Namun hal ini tidak terjadi pada Wildad. Dia tidak peduli dengan tanggung jawab atau apapun, hanya kemauannya saja. Si Hunlin, aku khawatir kali ini bukan terserah padamu. Kaisar muda memandang Hunlin dan berkata, saya akan mengampuni hidup Anda karena kita berasal dari generasi yang sama. Setelah aku menyelesaikanmu, aku akan mengurus bocah itu. Saudara Si, bertarung saja, tunjukkan kekuatan dunia kami, Dewa Tertinggi. Dewa Tertinggi di jarak dekat. Meneriaki si Hunlin setelah melihat sikap arogan kaisar. Selama ini, status Dewa Tertinggi lebih rendah daripada seorang kaisar karena tidak memenuhi kehendak surga. Tentu saja, Dewa Kuno merupakan penumpangnya. Meskipun Wildad adalah seorang jenius tertinggi, Dewa Tertinggi lainnya tidak terlalu mempedulikannya karena hanya satu keinginannya. Mereka secara alami angkat bicara di acara ini, ingin si Hunlin menjatuhkannya. Bab 1936, Kekuatan si Hunlin. Dia benar, kakak Si, kenapa tidak berkelahi? Dewa Tertinggi yang berbeda langsung menyerang Hunlin. Sikap kaisar muda yang selalu kurang terbuka dan arogan telah meninggalkan rasa tidak enak pada Dewa Tertinggi dan penonton di sini. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Dia masih punya satu surat wasiat. Jika bukan karena klannya yang memiliki 3 kaisar lagi dan dia menjadi anggota Sentinel, beberapa dewa tertinggi lainnya mungkin sudah memberikan pelajaran. Karena menjadi dewa tertinggi tidaklah menduduki jabatan seperti menjadi seorang kaisar, dewa tertinggi yang menjatuhkan seorang kaisar dapat meningkatkan status dan mensejahterakan mereka. Oleh karena itu, Kaisar Langit Wildad adalah target yang bagus jika bukan karena dukungannya yang kuat. Tantangannya yang terus-menerus terhadap si Hunlin menunjukkan penghinaan terhadap dewa tertinggi sehingga orang-orang di sini cukup kesal. Ditambah lagi, mereka lebih menyukai Hunlin. Si Hunlin, tidak perlu menunda ini seperti seorang wanita, datang dan bertarunglah. Kaisar muda itu tetap agresif dan berkata dengan nyaring, kamu akan menjadikanku di hadapan bocah nakal itu. Jadi maksudnya kamu bisa mengalahkanku, Kaisar Langit. Hunlin tidak takut sama sekali. Mata berkilat-kilat, sepertinya para dewa tertinggi lainnya berhasil menangkapnya. Dia juga ingin mengalahkan seorang kaisar tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan sebelumnya. Itu lebih seperti itu. Ya, aku bisa membunuhmu meskipun ketiga totemmu sudah menjadi satu set. Kaisar memiliki kilatan mematikan di matanya. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia akan mengampuni si Hunlin. Kini, dia menyatakan niat membunuhnya. Orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi dan akan berubah dalam sekejap. Ada alasan mengapa dia berubah pikiran, perubahan status quo antara mereka berdua. Dia tidak suka semut di masa lalu seperti si Hunlin berbicara pada level yang sama dengannya atau bahkan menganalisis kekuatannya. Hal ini tidak dapat diterima oleh Kaisar arogan, jadi dia memutuskan untuk membunuh si Hunlin saat ini juga. Pada saat yang sama, bahkan seorang Buddha pun pada akhirnya bisa menjadi marah. Si Hunlin belum tentu lebih lemah dari Kaisar sehingga ancaman yang terus-menerus dan sombong menimpanya. Hunlin melangkah maju dengan ekspresi dingin, jika itu terjadi, maka aku akan menghiburmu. Izinkan saya melihat seni tertinggi Anda. Hunlin tidak lagi sopan. Dia adalah makhluk yang kuat, kerendahan hati hanya untuk memberi sedikit perhatian pada Kaisar. Tetapi jika Kaisar tidak membalasnya, dia tidak perlu melakukan hal itu lagi. Semua orang di sini menyaksikan kenaikan Jin Ge tetapi olok-olok di antara keduanya telah menarik semua perhatian mereka. Semua orang ingin mengetahui hasil pertarungan antara dewa tertinggi 3 totem dan kaisar satu kehendak dari generasi yang sama. Ini akan menjadi pertarungan analitis yang luar biasa yang dapat menetapkan standar umum di masa depan. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Kaisar perlahan menghunuskan pedangnya. Mereka naik ke langit dan mencapai seluruh dunia. Ledakan. Kehendak surganya muncul dan berubah menjadi dao besar, memberikan sumber kekuatan yang besar kepada Kaisar. Banyak dewa tertinggi yang melihat pemandangan ini. Meskipun beberapa dewa tertinggi tentu saja lebih kuat dari Kaisar, namun pada level yang sama, mereka perlu bekerja lebih keras. Dalam benak banyak orang, para kaisar adalah surga favorit, memiliki kehendak surga yang tak terjangkau.
Penguasaan ketiga pedang ini adalah senjata terkuat sang kaisar selain kehendak surga yang diaktifkannya. Si Hunlin tidak berani gegabah jadi dia mengeluarkan artefak terbaiknya juga. Berdengung, cahaya emas membungkus tubuhnya. Dengan suara berdenting, peralatan lengkap muncul di sekelilingnya. Itu termasuk mahkota dan jubah istana. Dia memegang tablet batu giok dengan ikat pinggang permata. Pria itu tampak seperti orang yang berbeda, seorang raja kuno dan megah. Ini adalah court armament miliknya, satu set orange martial pasca kelahiran yang terdiri dari 8 buah. Persenjataan khusus ini tidak terlalu luar biasa karena jumlah maksimal janin untuk level ini adalah 30 sedangkan dia hanya memiliki 8 janin. Itu hanya rata-rata yang terbaik. Dewa tertinggi 3 totem seperti dia harus memiliki senjata yang lebih kuat, seperti senjata yang memberikan surga seperti kaisar. Sayangnya, dia terus menyempurnakan peralatan khusus ini selama separuh hidupnya, meningkatkannya ke level tertinggi. Itu juga berada di alam dewa tertinggi saat ini. Ledakan, totemnya ketiga melesat ke langit dan berlangsung menjadi satu set. Itu berisi kekacauan energi yang tak terbatas dengan dao milik dewa yang ada di dalamnya. Kumpulan 3 totem ini belum tentu lebih lemah dari kehendak tunggal kaisar yang sangat didambakan. Memotong, kaisar meraung, memulai gema menyanyikan pedang yang tak ada habisnya. Hanya satu orang yang bisa menghancurkan banyak sekali dunia. Pedang ketiga itu langsung menyatu menjadi satu tebasan. Seseorang dapat mendengar suara pemotongan sepanjang lintasan tebasan. Ini adalah suara bintang-bintang yang hancur saat bergerak melintasi langit. Memperbaiki, tebasan seterang salju ini mengandung dao kehancuran seorang kaisar, tidak ada teknik yang indah, hanya pemusnahan murni yang tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Bahkan jika seseorang berlari sejauh 10 juta mil, hasilnya tetap sama, kematian. Pada saat yang sama, tebasan ini mengandung cahaya kehendak surga. Artinya, sumber listrik ini terus-menerus memicu serangan. Dengan sangat hati-hati, si Hunlin melakukan gerakan balasan. Makan ini, Kaisar Langit. Dia meraung dan menekan tabletnya sambil menenangkan kepalanya. Ledakan. Tablet giok itu berubah menjadi pegunungan tak terukur yang terbuat dari batu giok, memancarkan cahaya hangat. Di dalam pegunungan yang luas ini terdapat dunia dengan gunung dan sungai yang tak terhitung banyaknya, matahari, bulan, dan sistem langitnya sendiri. Bang! Tebasan itu menghantam pegunungan menyebabkan percikan api beterbangan. Retakan tebal muncul di area tersebut dengan puing-puing yang berserakan. Namun, pegunungan telah menjadi sebuah dunia. Itu mulai bergeser dan menyatu kembali setelah ledakan keras. Tebasan tirani jelas gagal merusak pegunungan yang membuat Kaisar takjub. Hunlin jauh lebih kuat dibandingkan ekspektasinya. Izin, Kaisar Langit. Hunlin memulai serangannya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Totemnya yang ketiga dengan gila-gilaan berubah menjadi lautan tanpa batas. Dia membungkuk untuk kedua kalinya, melepaskan aliran energi kekacauan ke dalam tablet gioknya, mengalihkannya dari bertahan untuk menyerang. Puncak raksasa muncul di dalam dan secara alami berubah menjadi formasi untuk langsung memanggil kaisar di dalamnya. Tidak ada yang istimewa, hanya formasi alami. Kaisar tidak merasa terganggu dan mulai menemukan titik lemahnya. Memperbaiki, tebasan lain yang meninggalkan bayangan tebal datang. Dengan ledakan keras, pedang tersebut memotong puncak-puncak ini secara horizontal dan menghancurkan formasi. Dia memang seorang jenius tertinggi, mampu melihat titik lemah dalam formasi dalam waktu singkat. Setelah menjatuhkan formasi, Kaisar melepaskan tebasan lagi untuk menyerang energi kekacauan di langit. Dia menyatakan, masih ada anak-anak yang bermain seperti ini setelah bertahun-tahun. Perubahan formasi tidak cukup membuat saya tertarik. Dia cukup angkuh tetapi bakatnya memungkinkan dia melakukan hal itu. Bahkan tanpa menjadi seorang kaisar, dia bisa mengenali kelemahan secara instan dan menerobosnya. Kaisar Langit, itu tidak cukup, kata si Hunlin. Bang! Telapak tangan dewa tertinggi turun dari kekacauan energi dalam bentuk air terjun. Yang lebih penting lagi, ia juga memiliki kekuatan anima yang unik dan mendominasi. Bahkan tebasan langit dari Kaisar berhasil dihalau oleh telapak tangan ini. Dia disegel lagi di dunia si Hunlin. Mati! Kaisar muda itu dengan marah meraung dan melepaskan banyak tebasan. Energinya mengamuk di seluruh pesawat dan menyebabkan kehancuran besar-besaran di dunia. Jutaan mil langsung berubah menjadi zona mati, tidak ada yang bisa menghentikan momentum ini.
Sayangnya, telapak tangan yang berisi kekuatan anima masih turun. Tebasan ini masih terbatas pada dunia ini setelah ledakan keras. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Ini merupakan prestasi yang sangat mendominasi, mengesankan seorang kaisar di dunia Hulin sendiri. Mereka memahami bahwa inilah kesenjangan antara keduanya. Keuntungan terbesar Hunlin adalah kumpulan 3 totemnya, yang memungkinkan dia memiliki kekuatan anima. Sementara itu, kaisar tidak dapat memahami anima karena hanya memiliki 1 wasiat. Teknik saja tidak cukup untuk menutupi kekeliruan ini. Kaisar cukup cerdas tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menerobos. Oleh karena itu, Hunlin yakin dengan pernyataan sebelumnya. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan tidak henti-hentinya sementara cahaya kehendak surga yang mempesona memberi kaisar kekuatan yang lebih besar. Kesenjangannya tetap sama. Kaisar tidak bisa keluar dari memutuskan bahkan dengan kehendak surga. 1 wasiat tidak cocok untuk kumpulan 3 totem. Sepertinya kita sudah mendapatkan penjelasannya. Penonton berkomentar karena hasilnya sejelas siang hari. Kaisar Langit, jika kamu tidak memiliki gerakan lain, maka inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Si Hunlin berkata perlahan. Gemuruh. Telapak tangan itu perlahan menutup, tidak ada keraguan bahwa Hunlin ingin mengakhiri kaisar saat ini. Bocah cilik, jangan cepat puas diri. Kaisar meraung. Sinar semerah darah mengoyak langit. Dunia menjadi semerah darah dengan bau yang menyengat. Sesuatu yang lain muncul di atas kepala kaisar. Benda itu tampak seperti kehendak surga namun warnanya benar-benar merah, gabungan dari benang-benang darah. Mereka tampak hidup dan melompat. Setiap tetes darah menunjukkan kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu melayang pada tingkat yang sama dengan kehendak langitnya dan terlihat sangat mirip. Kaisar menjadi iblis dengan rasa haus darah yang lebih besar. Meskipun kaisar sudah tidak menyukai sebelumnya, dia masih merupakan kaisar resmi dengan jenis aura yang tepat. Sayangnya, aura penguasaannya jauh lebih lemah sekarang, digantikan oleh rasa dingin yang berdarah seolah-olah dia datang dari neraka dengan mengamuk dan mematikan. Ledakan. Dia menjadi penuh vitalitas. Tentu saja, masing-masing ahli dapat memberikan wewenang pada keadaan yang sama, tetapi dia berbeda. Kekuatannya memiliki sedikit kebrutalan seolah-olah diberubah menjadi iblis. Berat, kamu membuatku marah. Kaisar menyatukan pedang ketiga untuk tebasan lainnya, yang mampu memutus siklus karma dan menyapu langit. Dalam sekejap mata, serangan yang mendominasi ini melanda seperti badai kosmik. Bahkan matahari pun musnah di sepanjang jalan. Mereka berubah menjadi abu, padam seperti lilin saat ditiup angin. Gemuruh. Bukan hanya telapak tangan tapi dunia Hunlin sendiri hancur dalam satu serangan. Berdebar, berdebar, berdebar. Hunlin mendapat serangan balik dan harus mundur beberapa langkah sambil terengah-engah. Serangan ini telah meninggalkan cedera serius pada dirinya. Itu saja, kaisar berdiri di langit dengan bersinar. Matanya memerah seperti kilatan sinar yang terbuat dari darah. Dia telah mengalami transformasi besar, salah satu sifat yang jahat. Di saat yang sama, bola darah di atasnya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tentu saja kekuatan itu tidak lebih lemah dari kehendak langitnya. Apa itu? Bahkan dewa tertinggi pun takut. Sesuatu yang sebanding dengan kehendak surga. Sebuah objek yang cukup mengerikan. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa itu. Aku akan mempertajam harta baruku bersamamu hari ini. Kaisar tidak lagi memiliki aura kerajaan yang lurus saat dia melontarkan ancaman ini. Jadi ternyata amalgamasi darah tersebut adalah harta karun yang didapatnya dari peti mati yang ditarik oleh binatang aneh itu. Dia selalu ingin menebus kelemahannya karena hanya memiliki satu kehendak surga. Dia mendapat informasi dari suatu tempat tentang artefak berdarah di alam liar yang memiliki kekuatan setara dengan kehendak surga. Oleh karena itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai dan menggabungkannya dengan darah kekuasaannya sendiri sehingga bisa menjadi sesuatu yang mirip dengan kehendak surga. Berdengung, persenjataan pengadilan Si Hunlin meledak dengan kekuatan penuh. Sebuah dinasti yang muncul di hadapannya, seakan terbebas dari batasan duniawi. Ini adalah bab Dao dari persenjataannya, sebuah bab yang mengubah dinasti kuno dan memiliki kekuatan penuh. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Hunlin juga mendirikan dinasti yang kuat di dunia fana. Dia melindungi warga di sana dan membiarkan mereka menjadi makmur. Dengan demikian, pemeliharaan seluruh dinasti sedang menunjukkan persenjataannya. Aku akan mengantarmu.
Hunlin berkata dengan dingin, tidak ada reservasi lagi. Pada saat ini, tidak ada gunanya menahan diri atau bersikap sopan. Kedua belah pihak telah membuang semua kepura-puraan. Ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Sungguh kurang terbuka, mempelajari beberapa keterampilan namun kamu pikir kamu bisa melawanku. Kaisar berbicara dengan ekspresi gelap, aku akan menarikmu dalam formasi pedangku dan perlahan menyiksamu, memberitahumu tentang pertarungan yang tak tertandingi di antara kita. Dengan pernyataan ini, Kaisar menjadi haus darah saat lampu merah di matanya menjadi hidup. Itu membuat orang lain berpikir bahwa dia mungkin akan menghisap darah si Hunlin hingga kering. Kaisar muda tidak lagi memiliki ketenangan yang sesuai dengan statusnya, seperti kerasukan. Meskipun dia lebih kuat dari sebelumnya, semua orang merasakan perasaan yang tak terlukiskan bahwa dia bukan lagi seorang kaisar. Kemarahannya telah memelintirnya, membuatnya semakin marah dan brutal. Dia belum pernah kalah sebelumnya selama masa mudanya hingga bencana dengan dewa kuno pembalikan fana. Namun, dia tetap tidak menganggap dirinya lebih rendah dari dewa kuno. Dalam pikirannya, jika dia tidak kehilangan kesempatannya, dia yakin dia akan mendapatkan lebih dari 10 surat wasiat. Kombinasi dengan bakatnya akan memungkinkan dia dengan mudah memutar mortal reversion. Jadi, kekalahannya karena waktu tidak menunggunya. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan menjadi makhluk yang lebih hebat. Dengan logika ini, harga dirinya tetap ada. Terlebih lagi, dalam arti tertentu, dia mengkhawatirkan Mulia bisa selamat dari bencana ini. Sayangnya, dia ditekan oleh si Hunlin. Hari ini, karakter yang jauh dari tingkat prestise seperti dewa kuno, seekor semut yang berjuang untuk bertahan hidup selama generasinya. Ini merupakan pukulan bagi wajah dan harga dirinya dan dia tidak bisa menerimanya. Di bawah kemarahan dan pengaruh artefak berdarah ini, dia menjadi kejam dan haus darah, kehilangan kedudukan sebagai seorang kaisar. Memperbaiki, yang ketiga pedangnya terbang dan membuat dunia mendengarkan nyanyian mereka. Akhirnya, formasi pedang raksasa muncul dan memanggil si Hunlin di dalamnya. Di dalam radiusnya, pedang raksasa menghantam tanah. Masing-masing sepanjang vena surgawi, mampu memulai dunia baru dengan setiap tebasan. Ini telah melampaui bidang formasi. Itu telah berubah menjadi pedang dunia dengan ruang besar di dalamnya. Segala sesuatu di dalamnya berubah menjadi pedang raksasa yang mulai menyerang si Hunlin, ingin membuat daging cincang darinya. Dinasti abadi. Si Hunlin meraung saat persenjataannya memancarkan aura agung terkuatnya. Di bawah pancarannya, kekuatan animanya mulai keluar. Sebuah dinasti kuno muncul di hadapannya. Generasi demi generasi berubah, masing-masing terus memberi energi. Sayangnya, meskipun dalam kondisinya yang berdaya, ia masih belum cukup untuk menahan serangan pedang tajam, terutama yang disertai dengan cahaya berdarah. Yang satu ini tidak bisa dihentikan, meninggalkan luka parah pada dirinya. Formasi pedang ini tidak hanya kuat karena kaisar semakin kuat. Artefak berdarah itu juga memberi daya tarik jahat yang merusak di luar imajinasi. Haha, aku akan mengulitimu sepotong demi sepotong agar kamu tahu perbedaan antara kamu dan seorang jenius seperti aku. Kaisar mencibir pada lelaki tua yang berlumuran darah itu. Putri Jilin dan dua lainnya cukup khawatir melihat si Hunlin berjuang dalam formasi pedang tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka memilih tanpa berpikir panjang, itu hanya akan menambah beban si Hunlin. Para penonton sangat ketakutan. Para dewa tertinggi di antara pendapat itu membayangkannya, tidak ada yang mau melakukan apapun karena bahaya yang ditimbulkannya. Mengenai dewa tertinggi di klan Raja Perang, mereka tidak mengungkapkan niat mereka. Beberapa di antara mereka menenangkan kepala karena tidak setuju, merasa bahwa tindakan kaisar muda itu tidak pantas. Brengsek, bungkam, bungkam. Meskipun si Hunlin bisa menghentikan pedang fisiknya, dia tidak bisa menghalangi sinar pendarahannya. Itu terlalu aneh dan ada di mana-mana selain tidak bisa diblokir. Sekali terkena, itu akan meninggalkan kerusakan yang parah. Tidak butuh waktu lama sebelum persenjataannya berlumuran darah. Aku akan melakukan hal yang sama pada pria Li itu setelah aku menyelesaikanmu. Kaisar merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena berhasil menghilangkan kemarahannya. Hanya kamu, bahkan tidak layak diinjak-injak di bawah telapak kakiku. Sebuah suara santai menginterupsi balas dendam kaisar yang sombong. Kaisar segera berbalik dan melihat seorang pria berdiri di sana dengan santai.
Bangsawan muda, teriak sang putri yang cemas, merasa sangat senang melihat orang ini. Li, Kaisar meleleh dengan marah. Kera kerangka yang dipanggil terakhir kali memberikan banyak masalah jadi dia bersumpah untuk memotong junior ini menjadi jutaan keping. Yang paling ganas ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Mungkinkah dia menantang Kaisar Agung? Seorang skeptis diam-diam bertanya-tanya. Siapa yang tahu? Orang ini terlalu aneh. Dia langsung menghancurkan keinginan kavaleri Tamedragon di dataran Buddha. Kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk mengukurnya, kata dewa tertinggi. Nenek moyang dari Raja Perang sangat ketakutan melihatnya. Setelah melihat keempat kaisar mereka, dia masih baik-baik saja. Apa maksudnya ini? Junior, aku akan mencincangmu. Kilatan darah yang menakutkan melintas di mata sang kaisar. Li Qiye tidak perlu repot-repot meliriknya untuk kedua kalinya dan hanya mengangkat spesifikasinya. Ledakan, sebuah tablet raksasa dengan banyak rune muncul. Itu juga berubah menjadi dunia yang menghancurkan formasi pedang. Menabrak, suara uara terdengar seperti omelan ranting kering patah. Formasi pedang tidak bisa menghentikan serangan tablet tersebut. Pada akhirnya, formasinya rusak dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Setelah melarikan diri dengan nyawanya, Hunlin menghela napas lega dan membungkuk ke arah Li Qiye. Terima kasih atas bantuanmu, bangsawan muda. Li Qiye tidak ingin menyia-nyiakan kata-katanya dan melirik ke arah kaisar yang terdorong mundur. Lumayan, itu adalah harta karun yang luar biasa, cukup untuk disebut sebagai artefak dewa tertinggi pada suatu zaman. Kaisar berbaring di tangan kanan Li Qiye dan berkata dengan nada menindas, saya tidak hanya akan menggali benih Buddha Anda tetapi juga memotong tangan Anda untuk mengambil harta karun ini. Kaisar muda itu gila tetapi dia cukup tertarik untuk mengenali harta karun tertinggi. Kamu dulunya hanyalah Kaisar Agung yang meremehkan, tetapi sekarang, kamu telah merosot menjadi anjing gila. Li Qiye berkata, kamu membuang moralitas demi mengejar kekuatan, bahkan tanpa mengetahui bahwa kamu telah menodai dirimu sendiri. Kebanyakan ahli di sini saling melirik. Di dunia ini, Verces mungkin satu-satunya yang berani menyebut Kaisar Agung sebagai anjing gila. Bocah, terimalah kematianmu. Kaisar tidak bisa menerima ucapan seperti itu dan meraung marah. Dia melepaskan tebasan fusi lainnya ke arah Li Qiye. Itu mencakup banyak sekali zaman dan menanamkan rasa takut ke dalam hati para dewa tertinggi. Para ahli yang lebih lemah tidak mampu melawan. Namun, Li Qiye hanya merentangkan telapak tangan. Tablet raksasa itu terbanting lagi dan langsung menghancurkan segalanya. Ledakan, itu membuat kontak dengan tebasan, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Kaisar tidak bisa menahan pedang fusinya dan terlempar ke udara. Bang, 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 tubuhnya menembus beberapa puncak besar sebelum menghantam tanah, menghasilkan kawah yang luar biasa. Dalam waktu singkat, dunia hening karena penonton terguncang dengan mulut ternganga. Seorang kaisar agung didorong ke tanah begitu saja. Tindakan itu sangat keterlaluan saat itu. Orang-orang mendapat ilusi bahwa Wildad bukanlah seorang kaisar tetapi lebih seperti seekor lalat, sedangkan tabletnya adalah pemukul raksasa. Lalat, tentu saja, tidak akan mampu menyerahkannya. Tontonan ini sungguh menakjubkan. Meskipun Wildad hanya memiliki satu wasiat, dia tetaplah seorang kaisar dan berkuasa. Pada titik ini, orang-orang menjadi takut untuk bernapas dengan keras, berpikir bahwa suara sekecil apapun dapat menyentuh perasaan Li Qiye. Mengambil kehendak darah dan berpikir bahwa kamu mendapatkan kehendak surga yang lain. Li Qiye melihat ke arah lubang itu dan berkata dengan datar, benda jahat ini hanyalah sebuah alat bagi penguasa kegelapan untuk mengambil darah. Dia menyebarkan benih yang tak terhitung banyaknya dalam bentuk kehendak surga pada zamannya. Menurutmu hal seperti ini bisa dibandingkan dengan upacara tablet saya yang bisa mengorbankan langit, bumi, dan semua makhluk? Ini hanya permainan anak-anak jika dibandingkan. Jadi ternyata bola berdarah yang melayang di atas kepala sang kaisar disebut dengan Blood Wheel. Seorang penguasa menyalakan benih yang tak terhitung jumlahnya pada manusia dan petani. Ketika waktunya telah tiba, dia akan melepaskan semua vitalitas mereka dan mengubahnya menjadi darah tiruan dari kehendak surga. Setelah mendengar ini, para ahli di sini bergidik. Meski mereka tidak tahu persis ceritanya, mereka sudah bisa menebak apa yang terjadi. Bayangkan, menggunakan esensi manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan tiruan dari kehendak surga. Seberapa kejamkah ini?
Pada generasi itu, banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi sebuah benih. Bang! Puing-puing beterbangan saat sesosok tubuh dikerahkan ke langit, Kaisar Langit Wildad. Dia berdiri di atas dengan penampilan compang camping dengan darah di mana-mana. Meski begitu, dia masih bertarung sebelumnya. Ini jelas menunjukkan bahwa serangan itu tidak meninggalkan kerusakan permanen. Berat, kekuatan hartamu tidak ada artinya dengan budidayamu yang di bawah. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Kaisar berteriak. Tablet yang diperoleh dari Hope memang merupakan senjata yang mengerikan. Namun, Li Qiye sendiri mengakui bahwa ia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya karena membutuhkan sumber energi yang besar. Jadi, membunuh Kaisar tidak mungkin dilakukan dengan itu. Kaisar merasa lega melihat janji Li Qiye untuk menggunakan tablet tersebut secara maksimal, mengetahui bahwa tablet tersebut tidak akan mampu membunuh. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, tidak perlu menggunakan senjata setingkat ini untuk membunuhmu. Li Qiye berkata dengan santai. Bagus, bagus, akhirnya aku bertemu seseorang yang lebih gila dariku. Bocah, aku akan mengupas kulitmu dan merobek tulangmu hari ini, kita lihat apakah kamu masih bisa bermegah setelahnya. Oleh karena itu, mata Kaisar memerah karena haus darah. Li Qiye sedikit mengangkat pujian sebagai tanggapan, idiot, bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah dirasuki. Baiklah, aku akan mengirimmu pergi hari ini agar lalat sepertimu tidak merusak prestise Kaisar. Aku akan meminum darahmu dan leher dagingmu. Kaisar hampir muntah karena marah. Dia sudah gila karena efek kehendak darah, tetapi ekspresi menjadi semakin berubah sekarang. Baiklah, berhentilah berdengung di sana. Saatnya menggunakan keahlianmu yang sebenarnya sehingga aku bisa terus maju dan meremas lehermu lalu mematahkan tulangmu. Li Qiye melambai dengan acuh tak acuh seolah dia sedang melihat seekor lalat. Binatang kecil, kamu sudah selesai. Dia mungkin marah, dia masih tidak berani terburu-buru maju. Ledakan, dia membuka istananya, menampilkan 12 istana di atas kepalanya. 12 istana, wow. Banyak orang yang takjub melihat ini. Kerumunan tidak tahu bagaimana perasaannya setelah melihat 12 istana dan hanya satu wasiat. Ini mungkin hal yang paling aneh di dunia. Meskipun 12 istana bukanlah hal yang sangat langka, namun tetap berharga. Siapapun yang memiliki 12 istana masih dianggap jenius tertinggi. Ditambah lagi, 12 istana diperlukan untuk 12 surat wasiat. Mayoritas kaisar hanya memiliki 8 hingga 9 istana, tetapi mereka pasti memiliki lebih dari 3 surat wasiat. Wildad Heaven Emperor adalah kasus ekstrim. Berdengung. Ke-12 istana langsung menghilang dan surga yang tinggi melayang di atas kaisar. Ini adalah pembukaan wilayah absolut, yang memungkinkan kaisar menjadi penguasa tunggal. Bast Blood akan memancarkan pancaran darah dan menutupi seluruh tubuhnya. Itu secara langsung mempengaruhi dirinya dan membuatnya berubah. Pada saat yang sama, kehendak surga miliknya juga mengirimkan kepadanya kekuatan murni dan tradisional untuk perlindungan. Kekuatan kedua ini menciptakan perubahan besar pada tubuhnya. Setengahnya memiliki sisik yang keluar dan semerah darah. Ada juga tanduk yang tumbuh di sisinya, memancarkan energi jahat. Separuh tubuhnya yang lain tetap tidak berubah karena perlindungan kehendak surga. Setelah mendapatkan kehendak darah, sang kaisar telah menggabungkannya dengan darahnya sendiri. Jika bukan karena kehendak surga yang melindunginya, dia mungkin sudah berubah menjadi monster. Kaisar meraung dengan separuh darahnya menjadi cerah. Setengah lingkaran merah terbentuk di sekelilingnya. Dia menjadi jauh lebih kuat dalam kondisi tertentu ini. Salah satu matanya juga menjadi merah, terlihat sangat menakutkan. Orang-orang terkejut melihat transformasi ini. Seorang kaisar yang agung telah menjadi suatu kekejian. Ini terlalu berat untuk diterima. Meskipun sebelumnya dia menyebalkan karena sifat arogannya, dia tetaplah seorang kaisar yang agung. Orang-orang sangat menyesal melihatnya dalam kondisi mengerikan ini. Dia telah memasuki jenis penyimpangan ki dalam budidaya. Mati sekarang, kaisar meraung. Ini adalah akibat dari lemahnya hati Dao. Li Qiye dengan dingin berkata, jatuh bahkan sebelum datangnya kegelapan. Aku akan menjadikanmu sebagai contoh bagi orang bodoh lainnya. Biarkan pengumumanmu menggema di seluruh dunia ini sehingga semua orang tahu akibat dari jatuh ke dalam kebejatan. Oleh karena itu, dia menutup dan mengingat tablet itu. Dia membuka istananya dan dua makhluk keluar.
Yang satu adalah makhluk abadi yang melampaui batas sementara yang lainnya adalah iblis yang berapi-api. Ini adalah dewa abadi yang melonjak dan iblis penindas neraka. Berdengung, keduanya menyatu. Dengan desas-desus lainnya, makhluk yang dihasilkan juga bergabung ke dalam tubuh Li Qiye. Cincin beredar di sekelilingnya saat ini, membuatnya tampak seperti sedang naik. Perpaduan ini sungguh luar biasa. Apa itu? Banyak yang terkejut melihat keadaan fusi ini. Ledakan, kekuatan Li Qiye meledak. Aura kejayaan membubung ke langit dengan cincin jahat. Setiap cincin cukup untuk menciptakan langit dan menampung 3000 dunia. Pada saat yang sama, tubuhnya juga memancarkan cahaya abadi yang melampaui seolah-olah dia adalah makhluk dari atas. Penggabungan dua negara bagian yang berbeda ini menjadikannya berada dalam bentuk yang tidak ada duanya, mampu memandang rendah 9 langit dan 10 bumi terlepas dari batasan waktu apapun. Dia mirip dengan penguasa tertinggi yang sedang bangkit. Saat dia mengangkat telapak tangannya, seseorang dapat melihat bintang-bintang melayang di sekitar ujung jari, ciptaan alam semesta yang seperti pilar. Waktu mengalir dari satu ujung ke ujung lainnya seolah-olah berada dalam genggamannya. Dua penyelesaian besar immortal fisik dan gaya seorang immortal emperor. Ini adalah keadaan Li Qiye sebelum naik ke dunia kekuasaan. Dia telah menyegel negara yang mendominasi ini ke dalam 12 dewa dan iblisnya. Apa itu? Semua orang terkejut, mengira dia dirasuki oleh seorang tuan. Apakah seorang kaisar mengambil kendali? Bahkan dewa tertinggi pun berspekulasi. Mati, Wildad Heaven Emperor mengambil tindakan tegas karena jika dia membiarkan orang itu, kekuatannya mungkin akan terus meningkat. Memperbaiki, tebasan fusi lainnya yang memotong berbagai alam turun. Setengah dari tebasan itu diterangi oleh kehendak surga sementara sebagian lainnya dipenuhi cahaya berdarah. Bahkan ruang angkasa pun berubah menjadi debu, seluruh medan perang menjadi lubang hitam. Brengsek, beberapa orang mulai mengeluarkan darah dari kepala mereka. Penonton menjadi terluka berturut-turut. Meski cukup jauh dari medan pertempuran, tebasannya tetap melukai penonton. Hal ini membuat orang lain mundur lebih jauh, tidak berani menyaksikan pertempuran ini. Ledakan. Tiba-tiba, dua telapak tangan mencengkeram tangan dan menghentikan tebasannya. Pedang niat, ujung pedang, dan momentum pedang langsung runtuh. Waktu mulai berbalik setelah kehancuran mereka, semuanya menjadi normal kembali kecuali satu hal, tangan yang memegang pedang kekuasaan. Secara alami, Li Qiye menghentikan serangan itu dengan kondisinya yang tidak stabil. Terlalu mudah baginya untuk bermimpi dengan Wildad dan keinginannya. Memperbaiki. Tangan itu benar-benar mematahkan pedang kejayaan hingga membuat ngeri orang banyak. Itu sudah cukup ganas untuk menghentikan senjatanya dengan tangan kosong tapi sekarang, ganasnya tidak cukup untuk menggambarkan penghancuran senjata itu. Kaisar sendiri sangat terkejut. Pedang fusinya telah menahan senjata pemukul yang tak terhitung jumlahnya tanpa kerusakan apapun. Tapi sekarang, seorang junior telah memecahkannya dengan tangan kosong. Dia akhirnya menyadari bahwa dia sedang mempermainkan orang yang salah. Dalam sekejap mata, dia tidak membuang waktu dan segera mencoba melarikan diri. Tentu saja, sebagai seorang kaisar, kecepatan pengungsinya tidak ada bandingannya saat dia langsung melompat keluar dari dunia ini. Sayangnya, tercermin, cincin iblis Li Qiye telah menyegel seluruh area, tidak ada jalan keluar kecuali dia ingin mengalahkan Li Qiye. Kaisar memasang ekspresi jelek sambil menatap pria itu. Tidak ada kesempatan untuk lari sekarang. Li Qiye berkata dengan santai seolah-olah dia sedang berbicara dengan karakter yang tidak penting, bukan Kaisar Agung. Penonton tidak bisa berkata apa-apa. Seorang Kaisar Agung didorong ke tepi oleh seorang junior. Orang-orang mulai berkeringat deras. Wuqi tidak bisa menutup mulut sama sekali. Sebelumnya, dia menggunakan gelar kehormatan biasa dengan Li Qiye tetapi sekarang, pria itu mengalahkan Kaisar Agung. Jadi, dia menyebut makhluk di keberadaan warisan sebagai saudara. Dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dia, seperti katak di bawah sumur yang tidak bisa melihat Gunung Tai. Sang putri jauh lebih baik karena dia sudah tahu bahwa Li Qiye adalah penguasa tertinggi. Perkembangan ini tidak mengejutkannya. Sedangkan Wu Fengying, dia terlihat seperti seorang Fenjel saat ini dengan tangan terkepal erat karena kegembiraan karena gaya Li Qiye yang tak terkalahkan. Sementara itu, Hunlin menghela nafas karena terkejut. Dia tahu bahwa Li Qiye akan menjadi kuat, tapi tidak sampai sejauh ini. Mati.
Kaisar hanya bisa bertarung sampai mati sekarang. Dengan suara gemuruh, daunnya berubah menjadi hukum dan runtuh. Ruang berubah menjadi bentuk mengkristal karena tekanan sebelum hancur total dalam tontonan yang luar biasa. Li Qiye tidak keberatan sama sekali. Kedua fisik itu meletus lagi, melebihi batas kecepatan dan berat. Ledakan. Hanya satu kepalan tangan yang mampu menembus segudang hukum sebelum menembus dada Kaisar. Kaisar terlempar dengan darah berputar kemana-mana. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada menjatuhkan seorang kaisar dengan cara ini. Menabrak. Saat dia terjatuh, potensi tersembunyi sang kaisar diaktifkan. Kedua belas istananya menghancurkan wilayah tata ruang agar dia dapat melarikan diri. Sayangnya, sebuah kaki datang dari langit dan menginjaknya sampai ke tanah. Ini cukup untuk mematahkan beberapa tulang di tubuhnya. Ingatlah bahwa tubuh seorang kaisar lebih keras daripada makanan dewa. Tapi sekarang, hentakan Li Qiye ini dengan mudah menghancurkan tulangnya. Penonton bergidik melihat adegan ini. Mereka tiba-tiba merasa bahwa kaki itu malah menginjak mereka. Ada rasa sakit yang menusuk menyebabkan banyak orang terjatuh ke tanah, lumpuh. Ah! Kaisar melawan berusaha keras tetapi kaki ini seberat gunung abadi. Perlawanan itu sia-sia. Seorang kaisar yang berkehendak berjingkrak dengan arogan sepanjang waktu. Li Qiye menatap ke arah sang kaisar dan berkata, belum lagi kamu, bahkan seorang kaisar dengan 12 wasiat harus bertindak baik di hadapanku. Dia bahkan berani mengungkit 12 keinginan kaisar. Ini benar-benar gila, tingkat dominasinya. Pemenangnya mengambil semuanya, tidak perlu mengoceh terus. Habisi aku sekarang. Kaisar tahu bahwa hasilnya telah tercapai dan masih cukup gagah untuk berteriak. Tidak mengulanginya sekarang. Li Qiye berkata, saya perlu memberi contoh kepada Anda karena Anda cukup bodoh dan ingin bunuh diri sehingga menghalangi jalan saya. Hari ini, aku akan mematahkan tulangmu sehingga orang lain akan menyadari bahwa jalan tertentu tidak seharusnya diambil. Bersambung.